Oke teman, jadi dari video kemarin ya, kita sempat langsung turun lagi ya, langsung crash sampai ke level 18 sekian. Dan kalau misalnya kalian perhatikan, gue memang ada memasang trigger long order pada platform BingX. Ini gue setel di 19.3 ya, di daerah golden ratio Bitcoin yang sebenarnya langsung gue cancel teman ya. Dikarenakan kemarin gue sempat ngeliat satu week candle 4 jam ini ya, langsung minus 3% sampai hampir mendekati 19.3. Menurut gue pada saat itu ada momentum dimana kita bisa aja break di bawah 19.3 dan break di bawah golden ratio Fibo 61,8 untuk Bitcoin yang seperti yang kemarin kita ukur. Biasanya ketika kita menyentuh 618 ini Bitcoin selalu mantul, tapi kalian perhatikan teman ya, kita langsung turun di bawah 61,8 ini baru kita mantul. Turun di bawah 61,8 meskipun saat ini kita mantul keras, ini bisa masih menjadi pertanda buruk gitu buat Bitcoin. Ketika kita nggak bisa ngehold 61,8 sebagai support terkuat teman ya, ada probabilitas bisa aja kita in the medium term dalam beberapa hari kemudian atau minggu kemudian bisa aja kita break kembali ke bawah teman. Itu adalah probabilitas yang mungkin banget. Jadi saat ini gue memang meng-cancel long order gue dan nanti gue akan kasih tahu teman kapan gue akan jaring berikutnya lagi untuk Bitcoin ketika momen dimana dia break di bawah Fibo 61,8 ini, maka persepsi udah gue ubah temennya. Jadi gue bukan jaring di 618 tetapi nanti kita akan bahas temennya next target jaring gue. Jadi ini gue bisa rekomendasiin banget buat kalian yang pengen ngelong ataupun nge-short Bitcoin. Leverage bisa sampai 125 kali di sini ya. Jadi profit otomatis jauh lebih banyak dibandingkan market-market lain, teman. Selain itu biaya transaksi futures di sini juga rendah banget ya, hanya dikenakan sekitar 0,02%. Kalau tempat lain bisa 0,05 sampai 0,1% tiap 8 jam. Terus dia juga ada fitur copy trade nih ya, yang jarang ada di market yang lain. Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya. Mereka di sini ada fitur copy trade. Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa. Sebulan terakhir profit rate-nya berapa, dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan, mereka tutup, kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah, teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Selain itu, kalian akan otomatis menjadi salah satu partisipan di dalam komisi trading yang rutin gue adakan ya. Biasanya gue giveaway senilai 7 juta rupiah cash ini. Selain itu juga sisanya ini rewardnya bisa mendapatkan trading bonus, dan ini khusus hanya untuk referral gue aja. Selain itu khusus untuk referral yang menggunakan link gua, kalian akan mendapatkan bonus $20 kalau misalnya kalian deposit 100 USDT minimal di sini teman. Jadi untuk mendapatkan benefit-benefit tersebut ya, itu juga rutin gua adakan, nggak cuma sekali tetapi berulang kali ya, rutin biasanya tiap bulan. Kalian bisa langsung daftar aja menggunakan link khusus yang ada di deskripsi di bawah. Oke teman, jadi saat ini Bitcoin sudah sempat di bawah 61,8 dan ini gue ada menyamakan dengan skenario yang satu ini ya, cuman bedanya ini kan kemarin kita udah ukur, kita ngehold 61,8 terus kita langsung mantul di sini ya. Ini di candle hijau yang satu persis. Cuman yang ini kita bahkan kita masih sempat closing beberapa kali di bawah 61,8 ini, baru saat ini kita mantul. Dan skenario ini sebenarnya dulu temennya pada crash yang di bulan Mei tahun lalu di sini sudah pernah terjadi. Di sini kalian bisa perhatikan ini adalah grafik bulan Mei tahun 2021 untuk Bitcoin, sama-sama bearish skenario. Terus kita sempat flash crash sampai 30.000 US dollar ya. Di sini gue menyamakan dengan kondisi saat ini yang ada di level 17.600 teman-teman ya. Lalu kita terkoreksi bahkan teman-teman bahkan hingga mencapai Fibo 78,6 nih. Jadi kalian bisa perhatikan dari sini kepantulannya teman-teman ya, dari 30 kan langsung mantul ke 42. Ini koreksinya bahkan di bawah 786 di sini kalian perhatikan. Terus habis itu kita langsung mantul keras ya, balik ke level 42 ini. Setelah itu ada flash crash langsung ke level 17.000, jadi lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Nah ini apa yang gue ekspektasikan teman. Jadi ini kan lowest-nya 30.000, ini kalian perhatikan lowest-nya 288 gitu. Jadi kita break dari previous lowest low ini ya, di sekitaran beda 1000 sekian doang ya. Kalau untuk saat ini mungkin 17.600 dengan 17.000, ini adalah 17.600. Jadi bisa aja teman-teman momen dimana ketika kita break di bawah golden ratio untuk Bitcoin, kita bisa menuju area yang satu ini. Jadi ini adalah area 17.000 untuk Bitcoin teman-teman, atau 28.800 ketika Mei tahun lalu. Baru dari sini kan kita mengalami big pump ya, meskipun sempat double bottom, ini agak lama teman sideways-nya. Habis itu kita menuju ke level 1M. Cuman ini adalah versi yang lebih cepatnya aja kalau menurut gue ya, ini terjadi dengan time frame yang lebih cepat. Ini
dari tanggal 19 sampai 30 Juni baru 11 hari. Kalau ini kan dari sini ke sini itu bisa hitungan bulan teman. Kalau ini hanya dalam belasan hari doang. Nah, jadi ini adalah momen yang gue tunggu teman ya. Apakah ini adalah pump asli teman? Bisa jadi ini adalah pump asli. Karena kita nggak tahu ya, ketika Bitcoin sempat terkoreksi hingga di bawah 786 ini, kalian perhatikan dia aja bahkan sempat naik lagi teman ya. Dia bahkan naik lagi menuju ke level 41.000 ya. Ketika dia terkoreksi di bawah 786 ini. Nah, ini kan kalau misalnya kita ukur dari paling bawah ke paling atas ya. Ini kan kita sempat hampir menyentuh 786 teman. Jadi bisa aja ketika kita menyentuh 786 ini ya, kita balik ke area resist box teman yang ada di level 22 sampai 23.000 US dollar. Jadi bisa aja kita balik ke resist box seperti ini, sama seperti ketika ini ya di bawah 786 teman ya, bahkan ya kita sempat balik ke resist lagi ke level 41. Ini juga bisa terjadi naik ke level 22.800. Jadi bisa aja ini adalah pump beneran tetapi hanya untuk sementara. Nah, masalahnya ketika kita menyentuh ini teman ya, atau let's say dari sini kita ternyata ini adalah bull trap gitu ya. Bisa aja ini adalah bull trap. Terus kita langsung menyentuh daerah ini teman ya, daerah 17.000 ini, atau ini di level 28.800. Jadi ya bisa jadi dari sini let's say teman-teman kita menuju ke area 17K ini teman-teman ya, ternyata ini adalah bull trap, lalu kita turun lagi ke level 17.000 teman, baru setelah ini kita mantul keras teman. Ternyata ini adalah bottomnya ya, di level 17.000 US dollar. Nah, ini adalah momen yang gue tunggu teman. Ini adalah momen yang gue tunggu. Gue nggak tahu ini akan terjadi atau tidak untuk Bitcoin, tetapi ketika ini terjadi, gue pasti akan langsung jaring Bitcoin teman ya, di sekitaran level 17.000 awal. Atau high 16 mungkin ya, 16.000 akhir. Mungkin di situ gue akan jaring untuk Bitcoin. Memang gue udah bilang bahwa turun di bawah level 17.6 ini, itu tidak akan berlangsung baik teman ya untuk si Bitcoin ini. Tetapi ternyata tahun lalu ini persis terjadi teman-teman, kita sempat turun di bawah 30 ya, mungkin banyak yang panik, tetapi ternyata itu adalah bottom teman. Karena memang dari segi time frame weekly-nya untuk Bitcoin di sini kalian bisa perhatikan ini 17.5 ya di Desember 2020 hingga 16.1 hingga 16.2 di sini ya, 16.2 sampai 17.6. Ini masih ada area support, momen dimana kita break di bawah sini, candle merah yang satu ini 16.181 ini udah nggak ada support sampai menuju ke level 10K. Kita ubah ke grafik satu harinya nih juga kalian bisa perhatikan nih ya, di tahun lalu 17.7, lalu ini di sekitaran 16 ribuan teman ya. Itu sebabnya memang masih ada support di daerah sini ya. Lalu di time frame weekly ketika ini break udah nggak ada support sampai menuju ke level 10.000 US dollar untuk Bitcoin. Jadi ya masih ada momen dimana kita bisa aja break di bawah 17.593 ini untuk Bitcoin atau 17.600, mendekati awal 17.000 teman, sebelum akhirnya kita bakalan pump for the real. Jadi untuk saat ini gue masih wait and see aja teman-teman ya, karena ya ini memang bisa jadi kita naik ke area resist ini, atau bisa juga teman-teman ya kita turun ke level 17.000 awal ini teman. Apapun yang terjadi teman, apapun yang terjadi, whether kita balik lagi let's say ke sini teman ya, in the end teman ya, ini skenario yang kalian perhatikan, dari sini kita juga langsung balik terdam, balik ke sini lagi teman ya. Jadi in the end kita juga balik lagi ke level 17.000 awal ini teman. Jadi itu sebabnya kenapa gue tetap menunggu momen ini terjadi untuk Bitcoin teman ya, meskipun either way kita pump ke 228 ya, di sini juga masih ada resist, jadi gak mungkin gue buka posisi di sini lah ya. Pasti gue akan menunggu momen ini untuk terjadi pada Bitcoin menuju ke level 17.000 awal ini. Entah dia mau naik dulu ke 23 lalu dia baru dump ke level ini teman, atau dia dari sini langsung terjun ke bawah teman ya, dari sini dia langsung ke level 17.000 awal atau 16.000 akhir. Jadi be ready aja teman, gue tetap akan menunggu di level mendekati 17.000 awal untuk Bitcoin ya. Baru nanti gue akan membuka posisi trade baru gue lagi, posisi long pada platform BingX ini. Ini adalah strategi yang gue ubah momen dimana kita break di bawah 61,8 ini teman. Jadi kalau misalnya kita bisa stay di 61,8, sebenarnya gue akan tetap memegang strategi bahwa 19.300 bisa aja adalah bottom, lalu kita pump lagi balik ke level 228 atau balik lagi ke level 30.000 US dollar gitu. Tetapi momen dimana kita break dari golden ratio ini, maka gue harus mengubah strategi gue untuk kembali ngejaring Bitcoin di high 16 atau level 17.000 awal. Nah inilah strategi gue teman ya, jadi kita harus tetap update strategi kita, sesuaikan sama kondisi market. Itu hanyalah analisa pribadi gue sendiri, ini hanyalah pendapat pribadi gue ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin membuka trade apapun atau ingin membeli coin apapun, selalu lakukan riset kalian sendiri lagi. Itu aja pesan dari gue, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.